Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Ramdan Ardianto dengan NRP 15/2022/082. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Dual Host Standby Technologies beserta daftar visi yang saya masukkan, yaitu dengan materi yang pertama VRRP, yang kedua VGMP Group, yang ketiga HRP. Selanjutnya, latar belakang dari Hot Standby Technologies. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di kiri, semua paket yang dipertukarkan antara pengguna intranet dan internet melalui firewall A. Jika firewall A rusak, semua host yang menggunakan firewall A sebagai gateway default intranet tidak dapat berkomunikasi dengan internet. Akibatnya, intranet dan server maka tidak dapat terhubung atau tidak memiliki akses internet keluar. Contohnya, ketika firewall A-nya mati, terjadi human error atau kehack misalnya, maka akan bahaya bagi firewallnya dan bahaya bagi si intranet itu tersendiri. Maka para peneliti membuat dua host standby seperti gambar di sebelah kanan. Ketika firewallnya A mati, maka firewall B akan otomatis jalan. Trafik dari internet dapat disalurkan ke firewall B. Selanjutnya, VRRP, yaitu Virtual Router Redundancy Protocol. Pengertiannya yaitu toleransi kesalahan yang memungkinkan router cadangan untuk secara otomatis menggantikan router utama yang rusak berikutnya atau gateway default dari sebuah host. Ketika router A berfungsi dengan baik, router A berfungsi sebagai perangkat utama dalam grup VRRP dan bertanggung jawab untuk meneruskan lalu lintas data. Yang kedua, ketika router A rusak, yaitu router B mendeteksi batas waktu VRRP dan terpilih sebagai perangkat master yang baru. Yang kedua, router B mengirimkan paket ARP secara cuma-cuma. Yang ketiga, router B merespon permintaan ARP pengguna dan meneruskan lalu lintas. Tujuan utamanya yaitu si switch ke router A, tapi tiba-tiba router A mati, router B akan menjadi router B akan merasa bahwa router A itu mati dan memberitahu ke switch bahwa setiap ada paket kirimnya ke router B, karena router B bertanggung jawab yaitu tugasnya si VRRP tersebut. Selanjutnya, cara kerja VRRP. Yang pertama, ketika router A berfungsi dengan baik, maka trafik akan di-forward dengan mengikuti. Yang pertama, router A mengirim ARP paket yang mengandung VRRP virtual IP address dan virtual MAC address. Yang kedua, switch akan update MAC address table. Yang ketiga, pengguna intranet mengirimkan permintaan ARP untuk menanyakan gateway address yang merupakan virtual IP address. Yang keempat, router A merespon permintaan ARP dengan mengirimkan virtual MAC address kepada pengguna. Yang kelima, lalu lintas dari pengguna intranet dikirim ke gateway router A. Pengguna intranet mengirim lalu lintas ke virtual MAC address dan switch meneruskan lalu lintas ke router A berdasarkan MAC address table. Yang kedua, ketika router A rusak, maka trafik akan di-forward dengan mengikuti. Yang pertama, jika router B tidak menerima paket VRRP dari router A dalam 3 interval pengiriman paket, router B secara otomatis menjadi master yang baru. Yang kedua, router B mengirimkan paket ARP yang berisi VRRP virtual IP address dan virtual MAC address. Yang ketiga, switch memperbarui MAC address table-nya. Yang keempat, pengguna intranet mengirimkan permintaan ARP untuk menanyakan gateway address yang merupakan virtual address. Yang kelima, router B merespon permintaan ARP dengan mengirimkan virtual MAC address kepada pengguna. Yang keenam, lalu lintas dari pengguna intranet dikirim ke gateway router B. Pengguna intranet mengirim lalu lintas ke virtual MAC address dan switch meneruskan lalu lintas ke router B berdasarkan MAC address table. Selanjutnya, VRRP aplikasi di multi-zone firewall networking. Definisi multi-zone firewall networking yaitu arsitektur jaringan yang menggunakan beberapa zona atau segmen
untuk memisahkan lalu lintas jaringan berdasarkan tingkat kepercayaan dan fungsionalitas. Setiap zona dipisahkan oleh firewall yang mengatur lalu lintas data antara zona-zona tersebut sesuai dengan kebijakan keamanan yang telah ditentukan. Selanjutnya, zona dalam multi-zone firewall. Yang pertama yaitu zona trust. Zona ini dianggap sebagai yang paling terpercaya dan aman. Biasanya berisi jaringan internal perusahaan, seperti sistem manajemen, server internal, dan perangkat pengguna. Zona ini memiliki akses penuh ke sumber daya internal dan dapat memiliki kebijakan keamanan yang lebih longgar. Yang kedua, zona untrust. Zona yang paling tidak dipercaya dan biasanya berisi jaringan publik, seperti internet. Semua lalu lintas dari ke zona ini dianggap tidak aman, sehingga kebijakan keamanan yang ketat ditetapkan untuk memisahkan atau meminimalkan resiko. Yang ketiga, zona DMZ atau Demilitarized Zone berfungsi sebagai zona penyangga antara zona trust dan untrust. DMZ menampung sumber daya yang perlu diakses oleh pengguna dari zona untrust, seperti server web atau server aplikasi, dengan tetap membatasi akses langsung ke jaringan internal. Hal ini memberikan lapisan keamanan tambahan dengan membatasi kemungkinan akses langsung dari zona untrust ke zona trust. Selanjutnya, fungsi firewall dalam multi-zone networking. Yang pertama, kontrol akses. Firewall ini di perbatasan di setiap zona mengontrol dan mengelola lalu lintas masuk dan keluar berdasarkan kebijakan yang ditetapkan, hanya mengizinkan lalu lintas yang diperlukan dan sesuai. Yang kedua, pencegahan intrusi. Firewall sering dilengkapi dengan sistem IDS atau IPS untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas mencurigakan atau serangan. Selanjutnya, implementasi VRRP dalam multi-zone firewall networking. Yang pertama, redundansi dan ketersediaan tinggi. Dalam setiap zona, firewall dapat diatur dalam konfigurasi redundansi dengan VRRP. Misalnya, di zona trust dan dua firewall dapat bekerja sama dalam grup VRRP untuk memastikan ketersediaan gateway. Jika satu firewall gagal, firewall cadangan akan mengambil alih peran tersebut. Yang kedua, konfigurasi VRRP. Setiap grup VRRP memiliki satu alamat IP virtual yang digunakan sebagai gateway default oleh perangkat dalam zona tersebut. Router master bertanggung jawab lalu lintas jaringan hingga terjadi failover. Yang ketiga, failover otomatis. Jika firewall master di suatu zona mengalami kegagalan, VRRP secara otomatis akan mengalihkan peran master ke firewall backup. Transisi ini dilakukan secara transparan, sehingga pengguna tidak merasakan gangguan. Selanjutnya, defect of VRRP di firewall application. Ketika status VRRP firewall A sama dengan firewall B, maka ketika PC1 di zona trust mengakses PC2 di zona untrust, maka jalur maju dan jalur balik paket adalah sama. Firewall A melewati pemeriksaan status dan komunikasi normal. Yang kedua, ketika status firewall A berbeda dengan firewall B, maka yang pertama, tautan hulu firewall A rusak dan firewall B menjadi perangkat master baru dari grup VRRP 3. Yang kedua, ketika PC1 di zona trust mengakses PC2 di zona untrust, maka jalur maju dan jalur balik tidak konsisten. Firewall B gagal dalam inspeksi stateful dan terjadi kehilangan paket. Selanjutnya, kekurangan dari VRRP di dalam aplikasi. Yang pertama, keterbatasan failover asimetris. VRRP melakukan failover berdasarkan prioritas dan status router, tetapi tidak mempertimbangkan kondisi spesifik seperti kesehatan aplikasi atau load balancing. Hal ini dapat menyebabkan situasi di mana failover terjadi ke firewall backup yang mungkin tidak optimal atau tidak siap secara penuh untuk menangani beban lalu lintas. Dampaknya yaitu pengguna mungkin mengalami penurunan kinerja jaringan atau bahkan pengguna layan jika failover terjadi ke perangkat yang tidak siap atau under provisioned.
Yang kedua, single point of failure pada link. Meskipun VRP dapat mengatasi kegagalan perangkat firewall, itu tidak melindungi terhadap kegagalan pada jalur komunikasi atau link jaringan. Jika link utama antara firewall dan jaringan terganggu, VRP tidak dapat mengatasi masalah ini secara otomatis. Dampaknya, ketersediaan jaringan tetap dapat terganggu jika ada kegagalan pada link, meskipun firewall tetap aktif dan berjalan. Yang ketiga, keterbatasan keamanan. VRP menggunakan protokol VRP Advertisement untuk komunikasi antara router master dan backup. Jika pesan-pesan ini tidak dilindungi, maka mereka dapat menjadi target serangan, seperti spoofing atau man in the middle, yang dapat menyebabkan pengambil alihan atau gangguan pada VRP. Dampaknya yaitu serangan pada VRP dapat menyebabkan failover yang tidak sah atau menyebabkan router master yang tidak diinginkan menjadi aktif, yang berpotensi membahayakan keamanan jaringan. Yang keempat yaitu kompleksitas konfigurasi dan manajemen. Mengelola dan mengkonfigurasi VRP dalam lingkungan multizone dapat menjadi kompleks, terutama jika terdapat banyak zona dan firewall. Mengatur prioritas waktu failover dan memastikan sinkronisasi konfigurasi antar perangkat dan dapat menambah beban kerjaan administrasi jaringan. Dampaknya yaitu kesalahan konfigurasi dapat menyebabkan masalah failover yang tidak diinginkan atau gangguan jaringan, dan membutuhkan pemantauan dan manajemen yang terus-menerus. Selanjutnya, VGMI Group. VGMI Basic Principle yang pertama. Untuk memastikan status grup VRP yang konsisten, grup VRP manajemen protokol atau VGMP diperkenalkan berdasarkan VRP. Beberapa grup VRP pada firewall ditambahkan ke grup VGMP yang sama. Grup VGMP mengelola status semua grup VRP secara terpadu untuk memastikan status grup VRP yang konsisten. Pertama yaitu status grup VGMP pada firewall dapat berupa load balance, aktif atau standby. Yang kedua, grup VGMP memberitahu statusnya yang sedang berjalan dengan mengirimkan paket VGMP dan memilih perangkat VGMP yang aktif dan standby berdasarkan prioritas hello. Status grup VGMP dari perangkat aktif VGMP adalah aktif dan status perangkat siaga adalah siaga. Yang ketiga, ketika status grup VGMP dari firewall aktif atau siaga, semua VRP dalam grup VGMP berada dalam status aktif atau siaga. Yang kedua, gambar menunjukkan proses pemilihan VGMP aktif dan perangkat siaga. Selanjutnya, VGMP memungkinkan firewall untuk mengimplementasikan manajemen status aktif atau siaga berdasarkan grup VGMP. Yang pertama yaitu status grup VGMP. Inisialisasi adalah status awal saat hot standby tidak diaktifkan pada perangkat. Jika prioritas grup VGMP perangkat lokal sama dengan perangkat peer, status grup VGMP perangkat lokal adalah load balance. Jika prioritas grup VGMP perangkat lokal lebih tinggi daripada perangkat peer, status grup VGMP perangkat lokal adalah aktif. Jika prioritas grup VGMP perangkat lokal lebih rendah daripada perangkat peer, status grup VGMP perangkat lokal adalah siaga. Bila perangkat lokal tidak menerima paket VGMP dari perangkat peer, perangkat tidak dapat mempelajari prioritas grup VGMP dari perangkat peer, sehingga status grup VGMP-nya tetap aktif. Ketika status grup VGMP dari firewall aktif, firewall memastikan bahwa semua grup VRP dalam grup VGMP dalam keadaan aktif. Dengan cara ini, semua paket melewati firewall dan firewall menjadi firewall aktif VGMP. Dalam hal ini, status grup VGMP dari firewall lain adalah siaga dan firewall ini menjadi firewall siaga VGMP. Yang kedua, paket VGMP mencakup paket VGMP hello, paket HRP hello, dan paket data HRP. Yang pertama, paket VGMP dikirim melalui antarmuka detak jantung dengan interval 1 detik secara default. Yang kedua, paket VGMP hello digunakan untuk menegosiasikan status aktif atau siaga firewall.
firewall aktif dan siaga secara berkala mengirim paket VGMP hello untuk memperbarui tahu peer end tentang status mereka yang sedang berjalan. Seperti prioritas dan status perangkat. Ketika sebuah peristiwa dipicu, misalnya VGMP diubah atau diubah, paket VGMP hello juga dikirim. Yang ketiga, paket HRP hello digunakan untuk mendeteksi apakah grup VGMP peer berfungsi. Firewall aktif dan siaga secara berkala mengirimkan paket HRP hello ke ujung peer. Jika firewall siaga tidak menerima paket HRP hello dari ujung peer dalam 5 interval transmisi paket, firewall akan menganggap bahwa ujung peer rusak dan beralih ke status aktif. Selanjutnya, proses pemilihan perangkat aktif dalam grup VGMP. Yang pertama, konfigurasi VRP 1 dan 2. Pada grup VRP 1 dan 2, tentukan firewall A sebagai perangkat master dan firewall B sebagai perangkat cadangan. Yang kedua, aktifkan VGMP. Grup VRP 1 dan 2 kemudian dikelola oleh grup VGMP dari firewall A dan firewall B. Yang ketiga, pilih perangkat aktif VGMP. Setelah VGMP diaktifkan, prioritas grup VRP menjadi tidak valid dan perangkat master VRP dipilih berdasarkan prioritas VGMP. Yang keempat, ganti status grup VRP berdasarkan konfigurasi. Firewall A menjadi perangkat aktif dan firewall B menjadi perangkat siaga. Selanjutnya, VGMP Basic Principle yang kedua. Ketika terjadi kesalahan, VGMP mengalihkan status grup VRP 1 dan 2. Ketika grup VGMP dalam status aktif, status semua grup VRP dalam grup VGMP adalah master. Ketika grup VGMP dalam status siaga, status semua grup VRP dalam grup VGMP adalah cadangan. Gambar di sebelah kiri menunjukkan prinsip kerja ketika firewall A berfungsi dengan baik. Grup VRP 1 dan 2 pada firewall A ditambahkan ke grup VGMP aktif, dan grup VRP 1 dan 2 pada firewall B ditambahkan ke grup VGMP siaga. Status grup VGMP menentukan status grup VRP dalam grup VGMP. Oleh karena itu, status grup VRP 1 dan 2 pada firewall A adalah master dan pada firewall B adalah cadangan. Dalam hal ini, firewall A adalah perangkat master di grup VRP 1 dan 2, dan firewall B adalah perangkat cadangan di grup VRP 1 dan 2. Oleh karena itu, lalu lintas layanan hulu hilir dialihkan ke firewall A untuk diteruskan. Selanjutnya, untuk gambar di sebelah kanan menunjukkan prinsip kerja ketika firewall rusak. Ketika antarmuka firewall A rusak, grup VGMP mengontrol pengalihan status grup VRP dengan cara yang terpadu sebagai berikut. Ketika antarmuka hilir firewall A rusak, status grup VRP 1 pada firewall A berubah dari master menjadi inialisasi. Yang kedua, grup VGMP pada firewall A mendeteksi kesalahan, menurunkan prioritas membandingkan prioritas dengan grup VGMP pada firewall B, dan menegosiasikan ulang status aktif atau siaga. Yang ketiga, setelah negosiasi, status grup VGMP pada firewall A berubah dari aktif menjadi siaga, dan status firewall B berubah dari siaga menjadi aktif. Yang keempat, status grup VGMP menunjukkan status grup VRP dalam grup VGMP. Oleh karena itu, grup VGMP pada firewall A memaksa grup VRP 2 untuk beralih dari status master ke status cadangan. Dari grup VGMP pada firewall B memaksakan grup VRP 1 dan 2 beralih menjadi status cadangan ke status master. Dengan cara ini, firewall B menjadi perangkat master di grup VRP 1 dan 2, dan firewall A menjadi perangkat cadangan di grup VRP 1 dan VRP 2. Yang ke-5 yaitu firewall B kemudian
mengirimkan paket HRP ke zona trust dan untrust untuk memperbaharui tabel alamat MAC address mereka, sehingga paket balik dari zona trust ke untrust diteruskan ke firewall B. Status semua grup hierarki dialihkan secara terpusat sehingga mencegah gangguan layanan. Selanjutnya, gangguan berikut ini akan memicu peralihan status grup VGMP. Nilai prioritas yang dikurangi bervariasi sesuai kesalahan. Yang pertama, antarmuka yang dipantau oleh grup VGMP rusak. Yang kedua, sebuah tautan yang dimonitor oleh VGMP rusak. Yang ketiga, sebuah LPU rusak. Yang keempat, papan layanan rusak. Yang kelima, SVU rusak. Selanjutnya, HRP basic HRP konsep secara dinamis mencadangkan status data dan perintah konfigurasi utama antara firewall aktif dan standby. Yang kedua, backup direction. Yang pertama yaitu perintah konfigurasi yang dapat dicadangkan hanya dapat dijalankan pada perangkat yang aktif. Perintah-perintah ini secara otomatis dicadangkan ke perangkat siaga. Misalnya, perintah konfigurasi keamanan dan kebijakan NAT. Yang kedua, dalam jaringan aktif atau siaga, hanya perangkat aktif yang memproses layanan, membuat entry layanan, dan mencadangkan entry layanan ke perangkat siaga. Dalam jaringan penyeimbangan beban, kedua perangkat memproses layanan, menghasilkan entry layanan, dan mencadangkan entry layanan ke perangkat rekan. Yang ketiga, backup channel. Administrator jaringan perlu menentukan antarmuka saluran cadangan untuk mencadangkan data konfigurasi dan status. Umumnya, port yang terhubung langsung pada dua firewall mengatur saluran cadangan, yang juga disebut detak jantung link VGMP, menggunakan WSR ini untuk komunikasi. Selanjutnya, konfigurasi dan status backup. Untuk yang backup mode, yang pertama yaitu otomatis backup. Fungsi ini dapat secara otomatis mencadangkan perintah konfigurasi dalam waktu nyata dan mencadangkan informasi status secara berkala. Fungsi ini diaktifkan secara default dan berlaku untuk berbagai jaringan yang memerlukan siaga panas. Yang kedua, manual batch backup. Perlu dipicu secara manual oleh administrator. Setiap kali perintah percadangan batch manual dijalankan, perintah yang aktif akan segera mensinkronkan perintah konfigurasi dan informasi status ke perangkat siaga. Yang ketiga, otomatis konfigurasi. Sinkronisasi konfigurasi otomatis antara firewall aktif dan siaga setelah perangkat dihidupkan ulang. Perangkat yang berhasil dihidupkan ulang secara otomatis akan mensinkronkan konfigurasi dan firewall yang membawa layanan. Yang keempat, quick session backup. Fungsi ini berlaku untuk skenario penyeimbangan beban di mana jalur maju dan jalur balik paket tidak konsisten. Selanjutnya ada backup content. Yang pertama yaitu device konfigurasi. Device konfigurasi ini terdiri dari policies, termasuk kebijakan keamanan, kebijakan NAT, kebijakan autentikasi, pertahanan serangan, dan ASPF. Selanjutnya terdapat objek, termasuk alamat, wilayah, layanan aplikasi pengguna, server autentikasi, rentan waktu, kumpulan alamat, kategori URL, grup kata kunci, grup alamat email, tanda tangan, dan profil keamanan. Selanjutnya terdapat networks, termasuk antarmuka logis, zona keamanan, DNS, rute statis atau rute statis hanya dapat dicadangkan setelah perintah HRP auto synchronize config status rute dikonfigurasikan. IPsec dan SSL VPN. Selanjutnya terdapat sistem, termasuk administrator, sistem virtual, dan konfigurasi log. Selanjutnya terdapat status information, termasuk tabel sesi, tabel peta server, daftar hitam, daftar putih, tabel pemetaan alamat, tabel alamat MAC,
tabel pengguna, IPsec, SA, dan terowongan. Selanjutnya, setelah pencadangan sesi cepat diaktifkan, yang pertama, sesi yang dibuat untuk paket yang berasal dari atau yang ditunjukkan untuk perangkat tidak dicadangkan. Yang kedua, untuk ICMP, sesi dibuat dan dicadangkan ketika perangkat menerima pesan ICMP echo request. Yang ketiga, untuk TCP, sesi dibuat dan dicadangkan ketika perangkat menerima paket SYN. Yang keempat, untuk UDP, sesi dibuat dan dicadangkan ketika perangkat menerima paket pertama dalam arah maju. Selanjutnya, HRP, Heartbeat Link. Dalam jaringan hot standby, dua firewall saling mempelajari status dan mencadangkan perintah konfigurasi serta berbagai entry dengan bertukar pesan melalui tautan heartbeat. Yang pertama, antarmuka di kedua ujung tautan detak jantung disebut antarmuka detak jantung atau heartbeat. Yang kedua, antarmuka detak jantung dapat berupa antarmuka fisik atau antarmuka GE atau antarmuka logis ETH terang yang dibentuk dengan menggabungkan beberapa antarmuka fisik. Selanjutnya, paket yang diperlukan melalui tautan detak jantung meliputi yang pertama, HRP Hello Packet. Dua firewall mengirimkan paket detak jantung satu sama lain secara berkala. Interval defaultnya adalah 1 detik. Untuk memeriksa apakah perangkat peer masih hidup, paket detak jantung juga disebut paket HRP Hello. Selanjutnya, yang kedua, VGMP Hello Packet digunakan untuk memeriksa status grup VGMP dari perangkat peer untuk menentukan apakah status saat ini dari perangkat lokal dan peer stabil dan apakah peralihan diperlukan. Yang ketiga, HRP Data Packet digunakan untuk mensinkronkan perintah konfigurasi dan informasi status antara dua firewall. Yang keempat, Heartbeat Link Detection Packet digunakan untuk mendeteksi apakah antarmuka detak jantung peer dapat menerima paket dari antarmuka dengan lokal untuk menentukan apakah antarmuka detak jantung peer tersedia. Yang kelima, Configuration Consistency Check Packet digunakan untuk memeriksa apakah konfigurasi kunci dari dua firewall konsisten seperti kebijakan keamanan dan NAT. Selanjutnya, paket-paket sebelumnya tidak dikontrol oleh kebijakan keamanan firewall. Oleh karena itu, tidak perlu mengkonfigurasi kebijakan keamanan untuk paket-paket ini. Selanjutnya, pada kebanyakan kasus, data cadangan menyumbangkan 20% hingga 30% dari trafik layanan. Dapat menentukan jumlah antarmuka anggota ETH terang berdasarkan jumlah data cadangan. Selanjutnya, Heartbeat Interface Status. Antarmuka terdiri dari 5 status, yaitu tidak valid, mati, peer down, siap, dan berjalan. Yang pertama, invalid. Invalid keadaan ini terjadi bila antarmuka detak jantung pada firewall lokal tidak dikonfigurasi dengan benar, atau status fisik adalah up dan status protokol adalah down. Misalnya, antarmuka detak jantung yang ditentukan adalah antarmuka layer 2 atau tidak ada alamat IP yang dikonfigurasikan untuk antarmuka detak jantung. Yang kedua, down. Status ini terjadi ketika status fisik dan status protokol antarmuka detak jantung pada firewall lokal adalah down. Yang ketiga, peer down. Ketika status fisik dan status protokol antarmuka detak jantung pada firewall lokal adalah up, antarmuka detak jantung mengirimkan paket deteksi data ke antarmuka detak jantung peer
Jika antarmuka detak jantung lokal tidak dapat menerima paket respon apapun dari antarmuka detak jantung peer, firewall lokal menetapkan antarmuka detak jantung lokal ke peer down. Meskipun begitu, antarmuka detak jantung lokal terus mengirim paket deteksi tautan ke detak jantung sehingga detak jantung dapat tersambung setelah antarmuka detak jantung peer menjadi up. Yang keempat yaitu ready. Bila status fisik dan status protokol antarmuka detak jantung pada firewall lokal adalah up, antarmuka detak jantung akan mengirimkan paket deteksi tautan detak jantung ke antarmuka detak jantung peer. Jika antarmuka detak jantung peer dapat merespon paket atau dan mengirim paket deteksi tautan detak jantung, firewall menetapkan status antarmuka detak jantung lokal ke ready, yang menunjukkan bahwa antarmuka siap untuk mengirimkan dan menerima paket detak jantung. Selain itu, antarmuka detak jantung lokal terus mengirim paket deteksi tautan detak jantung untuk memastikan bahwa tautan detak jantung itu normal. Yang kelima, running. Jika firewall lokal memiliki beberapa antarmuka detak jantung dalam status siap, firewall memilih antarmuka detak jantung yang dikonfigurasikan pertama kali untuk membuat sambungan detak jantung dan satu antarmuka detak jantung dalam status siap. Antarmuka tersebut menjadi antarmuka detak jantung dalam status berjalan. Antarmuka detak jantung dalam status running mengirimkan paket detak jantung HRP, paket data HRP, paket deteksi tautan HRP, dan paket VGME dan paket pemeriksaan konsistensi. Dalam hal ini, antarmuka detak jantung lain dalam status siap berada dalam status cadangan. Ketika antarmuka detak jantung dalam status running atau tautan detak jantung rusak, maka antarmuka detak jantung lain dalam status ready mengambil alih layanan dari antarmuka detak jantung saat ini atau sesuai urutan antarmuka detak jantung yang dikonfigurasikan. Untuk konfigurasinya sudah pernah saya buatkan videonya, saya akan simpan di link di deskripsi di bawah. Terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kesalahan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.